Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas tentang apa itu emosi, ya kan? Atau mengenali emosi. Nah, sebelum kita mulai materi, saya menanyakan dulu tentang kabar kamu. Bagaimana anak-anak kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga baik jasmani maupun rohani. Oke, sebelum kita ke materi pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mulai kita melakukan sebelum kita memulai tentang atau mempelajari tentang apa itu emosi, kita melakukan ice breaking dulu. Nanti kalau saya bilang ice breaking kita mulai, oke kita mulai ya. Oke, kita mulai ice breaking dulu. Mudah-mudahan dengan ice breaking kamu bisa semangat dalam menerima pelajaran hari ini. Oke, kita mulai dulu ice breaking. Kita mulai. 1, 2, 3. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih atas ice breakingnya. Ya, mudah-mudahan pada hari ini kamu siap dalam menerima materi mengenai tentang emosi. Oke, kita mulai, yaitu yang pertama ke materi apa sih itu emosi? Emosi adalah reaksi alami tubuh dan pikiran terhadap situasi, bukan rusuh, tetapi sinyal yang memberitahu kebutuhan kita. Jadi emosi itu adalah reaksi tubuh kita. Bagaimana? Ya kan emosi itu? Emosi bukan sekedar marah. Banyak orang memang mengatakan kalau emosi dia lagi marah, emosi enggak. Tetapi emosi itu banyak, dari sedih, senang dan lain sebagainya, nanti seperti itu. Nah, jadi emosi itu adalah gerak tubuh kita, sinyal di diri kita. Pada hari ini emosi kita seperti apa? Contohnya ada yang misalnya di kelas hari ini pas dari rumah sampai masuk ke kelas, sampai di kelas emosinya misalnya marah-marah. Kita nggak tahu apakah memang di rumah atau di keluarganya ada masalah atau tidak, ya kan? Atau misalnya dari teman-temannya, ya kan? Berangkat sekolah ditinggal satu kelas, sampai di kelas akhirnya emosi, amarah. Nah, itu adalah suatu reaksi dari sinyal tubuh kita tentang emosi kita pada hari ini. Oke? Paham ya? Itu adalah tentang emosi. Oke, selanjutnya di sini ada emosi, yaitu ada senang, ada marah, ada sedih. Takut emosi reaksi alami tubuh dan pikiran terhadap situasi, bukan musuh tapi sinyal yang memberitahu kebutuhan kita. Dan yang terakhir adalah terkejut. Nah, contohnya apa aja nih? Misalnya kalau seandainya reaksi senang, marah, sedih, sama terkejut. Misalnya, oke, misalnya senang. Uraiannya adalah lulus ujian, praktek misalnya. Lulus dari SMK atau SMA. Otomatis dan ekspresi diri kita senang atau sedih? Pasti senang dong. Kenapa? Kita lulus sekolah. Ya, seperti kamu, sebelum kamu ke SMK, kamu di SMP dulu atau di MTS. Pas kamu melihat kelulusan, nggak taunya di diri kamu, misalnya atas nama Yanti, ya kan? Pas
kamu nerima surat kelulusan SKL-nya, keterangan di situ ada keterangan kamu lulus. Contoh kecil misalnya, pas kemarin kamu daftar PPDB di SMK Negeri 10, kan ada yang lulus dan ada yang tidak. Ada yang diterima di SMK Negeri 10, sama ada yang tidak diterima. Nah, di situ kamu sudah mengekspresikan emosi kamu bahwa kamu alhamdulillah sudah diterima atau lulus di SMK Negeri 10, ya kan? Contohnya, misalnya ada juga teman kamu nih, satu rumah, satu kampung, sama-sama data di SMK Negeri 10, nggak tahunya nggak lulus. Ada seperti itu? Ada ya? Banyak ya seperti itu. Nah, itulah ekspresi kamu terhadap sesuatu atau tentang emosi kamu, yaitu berupa senang. Contohnya itu tadi, kamu lulus masuk misalnya SMK negeri, ya kan? Sementara teman kamu tidak lulus. Itu mengekspresikan kan gerak kamu kan, jiwa kamu kan, bahwa kamu alhamdulillah senang saya diterima di SMK negeri 10. Seperti itu. Oke, terus yang selanjutnya adalah marah. Marah, alat prakteknya misalnya rusak atau dipinjam teman. Misalnya, kamu punya sesuatu atau punya benda. Contohnya misalnya kamu punya laptop. Yang mana laptop kamu seharusnya itu kamu gunakan untuk belajar. Ya, berhubung misalnya laptopnya kamu dipinjamin ke teman karena memang ada tugas, ya kan, misalnya entah tugas ini, tugas itu, ya kan, kamu pinjeminlah ke teman kamu. Nah, laptopnya pas dipakai teman kamu karena kamu kasihan teman kamu gak ngerjain tugas, dipakailah, rusak. Nah, tak kala kamu mau pakai lagi buat kamu buat ngerjain tugas, laptop itu rusak. Nah, perasaan kamu seperti apa? Marah ya? Iya, marah sampai bisa-bisa kamu minta gantiin dong, ya kan? Apalagi yang misalnya laptopnya harganya lumayan, ya kan? Pasti kamu akan marah ke teman kamu, ya kan? Saya nggak mau tahu. Kalau kata laptop saya gantiin, karena kamu yang rusakin, ya kan? Itu ekspresi kita marah, ya kan? Kenapa? Ya itu tadi dibilang di praktek atau misalnya lagi pembuatan sesuatu atau misalnya lagi ngerjain tugas atau rusak seperti itu. Paham ya? Ekspresi kamu kalau kamu lagi marah kadang seperti ini, ya kan, gitu. Kalau lagi misalnya benda kamu dirusak atau dicuri, ya kan, pasti kamu marah kan? Oke? Ya udah, lanjut. Sedih. Nah, sedih kita bisa melihat atau bisa melihat kejiwaan kita, ya kan, gerak-gerik kita kalau seandainya kita sedih. Contohnya apa? Misalnya gagal magang, gagal PKL misalnya. Contohnya, kok teman saya PKL misalnya di perusahaan yang elit diterima, saya nggak diterima, ya kan? Dengan konsekuensi nggak tahu HRD-nya menilainya dari segi apa, ya kan? Apakah teman saya lebih pinter, atau lebih cerdas, atau lebih rapi, atau lebih disiplin? Sementara saya misalnya satu, kurang disiplin, kurang cerdas juga, kurang mempunyai skill juga, seperti itu. Jadi ada kemungkinan kita akan sedih. Kenapa? Salah satu teman kita diterima di tempat PKL yang elit, sementara kita nggak diterima. Otomatis kan, batin kita, kejiwaan kita, gerak kita kan sedih kan? Aduh, kenapa saya nggak diterima di perusahaan seperti ini, perusahaan elit ini. Kalau saya PKL di sini, misalnya, saya ada kemungkinan setelah nanti lulus, bisa aja saya dipanggil sama manajernya nanti, nah kalau kamu sudah lulus, udah kamu bawa surat lamarannya kemari, ya, kamu bekerja di mari, ya kan, gitu. Bisa seperti itu, banyak seperti itu yang saya pernah alami. Kala sudah PKL selesai, sampai manajernya, HRD-nya bilang, nanti nak kamu setelah kamu lulus sudah kamu bawa lamaran kemari aja. Kan enak kalau PKL seperti itu kan. Nah, terus gimana kalau kejadiannya bisa nggak diterima dengan PKL misalnya yang elit? Pasti kita sedih kan karena gagal untuk PKL ke tempat itu. Paham? Oke. Nah, takut emosi nih.
Reaksi tubuh dan pikiran terhadap situasi bukan musuh tapi sinyal yang memberitahu kebutuhan kita. Yaitu apa? Presentasi di depan guru. Nah, ini juga mempengaruhi presentasi. Mempengaruhi kenapa? Ada yang gugup dan ada yang tidak presentasi. Ya, kenapa? Kamu akan ditonton dengan teman-teman kamu. Kamu bisa nggak berbicara? Ya kan? Kamu bisa nggak menjelaskan materi yang sudah kamu dapat? Seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah terkejut. Nah, terkejut gimana nih? Misalnya nilai tiba-tiba turun. Contohnya, kamu hari ini ranking 1. Nggak taunya nanti semester 2 kamu anjlok turun ke ranking 5 atau ranking 10. Ingat, nilai kamu ini untuk menentukan kamu nanti masuk ke SMBP, masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu dari semester 1 kelas 10 sampai nanti kelas 12 semester 5. Nilai kamu nanti akan direkap. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Itu yang jalur prestasi. Maka jangan main-main, kamu juga belajar di semester 1 karena ini menentukan apakah kamu nanti masuk ke perguruan tinggi dengan jalur prestasi, kamu mampu bersaing atau tidak. Karena nilai rapot menentukan. Nah, terus gimana kalau seandainya nanti nilai rapot atau ranking pertama terjadi di semester 1, kamu turun ke 5, otomatis kamu kan akan sedih. Aduh, saya harus mempertahankan ranking saya, mudah-mudahan nanti sampai kelas 12 saya bertahan di posisi 1 supaya nanti masuk ke perguruan tinggi negerinya jalur prestasi saya lolos. Karena sekarang ranking saya turun ke 5 atau 10, otomatis 1 poin kita sudah hilang. Ya, nah nanti kamu akan bersaingnya sedikit lumayan sulit juga. Oke? Karena jalur prestasi biasanya itu dari ranking 1, 2, 3 yang diambil dan nanti akan direkap. Oke, paham seperti itu ya? Kalau seandainya kamu mengekspresikan kamu itu terkejut, aduh tiba-tiba nilai saya turun, ya kan? Seperti itu. Paham? Nah, lanjut kepada apa? Dampak emosi tidak terkelola. Ini ada dampak emosi kita, yaitu emosi kita bisa negatif maupun positif. Ya, bisa negatif atau positif. Apakah emosi kita yang berdampak negatif? Yang pertama adalah stres. Kedua adalah sakit kepala, susah tidur. Itu dampak dari negatif emosi kita yang melakukan misalnya hal-hal seperti ini tadi. Seperti apa? Stres, sakit kepala, susah tidur. Nah, terus yang positifnya adalah motivasi belajar. Saya hari ini harus belajar. Saya harus dapat ilmu buat bekal saya nanti ke depan. Nah, terus apa lagi dampak negatifnya? Yaitu apa? Ribut dengan teman. Nah, ini juga emosi kamu harus kamu kontrol. Ya, kamu harus kontrol. Jangan sampai emosi kamu itu terlalu condong kepada negatif. Contohnya bisa aja kamu ribut dengan teman. Atau ya kan, teman sesama kelas. Dengan faktor A, B, C, D. Banyak kan seperti itu. Ada juga kan seperti itu. Nah, terus apa lagi? Misalnya nilai turun, bolos praktek. Nah, ini nih yang sering bolos. Jadi emosi kamu kontrol. Ya, hal-hal yang positif. Berarti kan kalau bolos, emosi kamu masuknya kepada apa? Negatif kan? Karena udah bolos dari kamu nuntut ilmu atau sekolah. Kalau udah bolos kan kamu nggak dapat ilmu. Ya, seperti itu. Jangan gunakan emosi kamu seperti ke negatif. Terus selanjutnya adalah magang ditolak karena sikapnya, yaitu yang tadi saya jelaskan. Terus yang positif, nah emosi kamu gunakan ke hal-hal yang positif. Yang tadi adalah motivasi belajar. Kedua adalah hubungan baik. Kamu jalin hubungan baik kamu dengan teman kamu atau dengan guru-guru kamu. Ya, karena ada juga siswa yang acuh tak acuh nih, kadang belajar ketemu guru juga ya kan. Sementara kalau ilmu kamu ingin berkah atau ingin ilmu dari gurumu bisa bisa kamu pelajari ya kan. Kalau kamu ambil misalnya ilmunya buat masa depan kamu, kan ada tata cara menuntut ilmu kan terhadap guru. Baik itu di sekolah mau di pesantren misalnya ya kan. Tata caranya misalnya apa? Menghormati guru, ya kan?
Terus apa? Tidak bicara kalau lagi guru lagi nerangin. Terus juga kamu harus cium tangan. Seperti itu kan. Semoga ilmu yang kamu dapat barokah. Jangan sampai kamu sekolah terus kamu nganggap guru itu sebagai teman, oh nggak bisa. Nanti ilmunya juga akan tertolak. Kenapa? Kamu tidak menghargai orang yang memberikan ilmu seperti itu. Paham ya? Oke. Terus adalah fokus dan produktif. Nah, kalau emosi kamu gunakan untuk hal-hal positif, ya kan? Fokus dan produktif. Maksudnya apa? Fokus ya, kalau memangnya tugas kamu seorang pelajar belajar, ya udah belajar. Ya, kan banyak juga seorang pelajar tujuannya belajar bukan belajar, ya kan? Banyak seperti itu. Makanya akan gagal dia nanti nuntut ilmunya. Seharusnya dia belajar, dia bolos. Seharusnya dia belajar, dia ke toilet. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya, magang sukses dan direkomendasikan. Nah, ini juga seharusnya memang PKL magang harus ada rekomendasi. Rekomendasi misalnya guru-guru memberikan saran, nih coba kamu PKL misalnya ke GMF, kamu PKL ke PT ini, kamu temuin HRD-nya atas nama A, B, C, saya sudah kontak, seperti itu, paham ya? Oke, di sini ada yang namanya roda emosi. Nah, ini simulasinya, ini gambarnya. Simulasinya yang pertama adalah di sini ada yang namanya misalnya marah, angry. Di sini di papan roda emosi ini misalnya ada yang namanya sedih, sad. Dan di sini juga ada yang namanya happy. Dan ada yang namanya takut, senang, semangat. Nah, ini adalah roda emosi. Yang mana nanti kamu ekspresikan diri kamu di hari ini atau di kelas ini, kira-kira kamu hari ini emosi kamu masuk kemana? Apakah marah, apakah sedih, apakah senang, apakah semangat, apakah kecewa atau takut? Paham? Nanti saya tunjuk nanti kamu tempel yang ada barusan dia saya kasih nama kamu, ini ada jarum pentol yang harus kamu tusuk nanti, kira-kira perasaan kamu kemana. Setelah itu nanti kamu jelaskan ekspresi emosi kamu, ya paham ya? Oke, misalnya Pak, saya tojok misalnya kemarin nanti misalnya, ya kan? Maka kamu jelaskan kenapa hati kamu hari ini seperti itu, paham ya? Oke, semuanya sudah megang kan? Oke, semuanya sudah megang. Kamu deh Hesti, ya kamu tempelkan atau kamu tusukkan di roda emosi. Perasaan kamu hari ini apa dan jelaskan. Silakan. Silakan. Next. Ini ada papan roda emosi. Terserah kamu hari ini kamu mengekspresikan kemana? Oh, kesedih. Senang, sedih, marah, takut, emosi, semangat. Oke, kemana itu kenanya? Ke senang. Oke, jelaskan kenapa kamu hari ini senang. Lihat. Senang aja, ada alasannya dong. Kenapa kamu senang hari ini? Apa ketemu pacar atau gimana? Gitu.
Atau emang dikasih ongkosnya gedean dia dari rumah? Oke, jelaskan. Ya, ya itu Ya, jelaskan apa? Kenapa kamu hari ini senang? karena dikasih ongkos lebih. Oh gitu. Iya. Biasanya nggak lebih? Selain dikasih ongkos lebih apa lagi? Karena masuk sekolah lagi. Hari itu libur. Oh, karena kemarin habis libur, sekarang masuk lagi. Jadi kamu senang seperti itu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Hesti. Silakan kembali. Oke, selanjutnya. Nah, siapa nama kamu? Ini nih, siapa? Siapa nama kamu? Naswa, oke. Sekarang ekspresikan emosi kamu pada hari ini di papan roda emosi. Silakan. Perasaan hari ini, hati kamu, emosi kamu adanya di mana? Di papan emosi ini ada marah, sedih, senang, semangat, kecewa, takut. Apa itu? Semangat. Oke, semangat. Daswa, kenapa kamu ekspresikan emosi kamu hari ini semangat? Kenapa? Semangat mau sekolah belajar. Selain itu ada lagi? Hah? Ah. Oh, semangat mau belajar. Itu sesuai dengan lubuk hati kamu kan? Kamu menempelkan di papan roda emosi itu ke semangat. Semangat mau belajar. Wow, luar biasa ya motivasi kamu untuk belajar. Oke, tepuk tangan. Buat Daswa Santoso. Silakan next ya. Oke, siapa nama kamu? Hah? Jara. Oke, Jara, silakan ekspresikan di roda emosi, emosi kamu hari ini seperti apa? Enggak apa-apa, itu kan menurut hati kamu. Oke, siapa namanya? Jahra. Kamu menempelkan di papan roda emosi hari ini kamu semangat. Oke, kenapa kamu hari ini semangat? Jelaskan. Kenapa? 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 Bisa bertemu sama teman-teman. Terus? Oke, itu yang membuat hari ini kamu semangat. Oke, tepuk tangan untuk Zahra. Oke, ini yaudah, ini adalah hasil ekspresi kamu. Saya ngambil beberapa sampel dari teman kamu, walaupun belum semuanya. Saya ingin lihat terhadap ekspresi kamu hari ini di papan roda emosi. Ada yang semangat, ada yang senang. Kalau semangat katanya tadi bilangnya hari ini saya bersekolah bisa ketemu teman-teman lagi. Kemarin sebelumnya saya libur, sekarang saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman seperti itu. Ada juga yang dikasih misalnya ongkosnya lebih, ya kan, lebih besar hari ini. Oke, oke, terima kasih. Itu adalah emosi kamu pada hari ini. Kamu lebih kepada semangat dan senang untuk masuk sekolah pada hari ini, yaitu di hari apa nih? Rabu, Senin ya. Oke, di hari Senin kamu lebih semangat karena berteman atau bertemu dengan teman-teman kamu. Oke, sebelum saya tutup, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, pembahasan materi pada hari ini tentang mengelola emosi dengan kita simulasikan di roda emosi. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti atau bisa memahami kondisi emosi kamu seperti apa hari ini. Oke? Ya udah. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada anak-anakku pada hari ini kita sudah
membahas tentang materi tentang pengelolaan emosi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat diri kamu. Semoga emosi kamu bisa kekontrol. Oke? Yaudah, saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.